Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Harsiwanto. Saya dari kelas TIE Angkatan 2023 dengan 3 digit NIM terakhir 156. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sejarah dan perkembangan komputer dari generasi pertama hingga sekarang. Nah, yang pertama, apa sih komputer itu? Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah diprogram. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmetika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan menjadi kepada mesin itu sendiri. Secara luas, komputer dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri dari beberapa komponen yang dapat bekerja sama antara komponen satu dengan yang lain untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Konsep komponen-komponen komputer ini berasal dari arsitektur von Neumann, ketika John von Neumann memaparkan arsitekturnya pada 1945. Nah, sekarang adalah sejarah perkembangan komputer. Sejarah perkembangan komputer dari awal hingga sekarang setidaknya telah melalui 5 generasi yang membuat teknologi komputer semakin maju. Pesatnya teknologi informasi dan komunikasi atau TIK saat ini tidak lepas dari penemuan komputer yang membuat perubahan besar dalam peradaban manusia. Banyak hal yang dulunya jika dikerjakan secara manual agak merepotkan, kini dengan mudah dilakukan melalui perangkat komputer. Bahkan, beragam pula pekerjaan yang bisa dikerjakan secara otomatis menggunakan alat tersebut. Menilik sejarah ke belakang, asal mula komputer tidak jauh dari alat hitung. Pasalnya, komputer berasal dari bahasa Latin komputer dan bahasa Inggris compute yang sama-sama bermakna menghitung. Oleh sebab itu, penemuan alat hitung dijadikan sebagai salah satu tombak sejarah komputer. Alat hitung menjadi cikal bakal komputer bernama abacus. Dengan abacus, manusia saat itu dapat menghitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perkalian pangkat 2, dan akar pangkat 2. Seorang matematikawan dan ilmuwan Prancis, Blaise Pascal, pada tahun 1645 menemukan kalkulator otomatis. Dia memakai seperangkat roda gigi yang berhubungan dalam pengaplikasian alat tersebut. Komputer generasi pertama 1940 hingga 1959. Dengan terjadinya Perang Dunia II, negara-negara yang terlibat dalam perang tersebut berusaha mengembangkan komputer untuk mengeksploitasi potensi strategis yang dimiliki komputer. Hal ini meningkatkan pendanaan pengembangan komputer serta mempercepat kemajuan teknik komputer. Pada tahun 1941, Konrad Zuse, seorang insinyur Jerman, membuat sebuah komputer bernama Z3 untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali. Dan pada tahun 1943, Inggris menyelesaikan komputer pemecah kode rahasia yang dinamakan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia yang digunakan oleh Jerman. Dampak pembuatan Colossus tidak terlalu mempengaruhi perkembangan industri komputer karena dua alasan. Pertama, Colossus bukan merupakan komputer serbaguna, tetapi ia hanya didesain untuk memecahkan kode rahasia. Kedua, keberadaan mesin ini juga dijaga kerahasiaannya hingga 1 dekade setelah berakhir. Pada 1946, Amerika Serikat juga membuat komputer bernama ENIAC yang bekerja sama dengan Universitas Pennsylvania. Terdiri dari 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, dan 5 juta titik solder, dan dengan mengonsumsi daya sebesar 160 kW. Dirancang oleh John Vesper Eckert dan John Mauchly, ENIAC merupakan komputer serbaguna yang bekerja 1000 kali lebih cepat dibandingkan Mark I. Pada saat ENIAC pertama kali dioperasikan,
Seluruh kota Philadelphia mengalami mati listrik. Komputer ENIAC sendiri menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data dan ukurannya memakan hingga satu ruangan. Komputer generasi kedua 1959 sampai 1965. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan dalam komputer pada tahun 1956. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibanding para pendahulunya. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer. IBM kala itu membuat superkomputer bernama Stretch dan Spreyren membuat komputer bernama Lark. Komputer-komputer ini yang dikembangkan untuk laboratorium energi atom dapat menangani sejumlah besar data, sebuah kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh peneliti atom. Mesin tersebut sangat mahal dan cenderung terlalu kompleks untuk kebutuhan komputasi bisnis, sehingga membatasi kepopulerannya. Hanya ada 2 LARC yang pernah dipasang dan digunakan. Satu terdapat di Lawrence Radiation Lab di Livermore, California, dan lainnya ada di US Navy Research and Development Center di Washington, D.C. Komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan bahasa rakitan. Bahasa rakitan adalah bahasa yang menggunakan singkatan-singkatan untuk menggantikan kode biner. Pada tahun 1953, IBM memulai bisnis komputernya dengan merilis IBM 650 dan IBM 700. Berbagai bahasa pemrograman mulai dikembangkan dan komputer mulai memiliki memori dan sistem operasi. Komputer generasi ketiga 1965 hingga 1970. Generasi ketiga dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Komputer mini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini dan mempengaruhi generasi komputer selanjutnya. Walaupun transistor dalam banyak hal mengungguli tubuh vakum, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar, yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian komputer. Batu kuarsa dapat menghilangkan masalah ini. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terpadu atau IC pada tahun 1958. IC mengombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Para ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal yang disebut semikonduktor. Hasilnya, komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam chip. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi yang memungkinkan sistem untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Komputer mini ada inovasi yang signifikan dalam generasi ini mempengaruhi generasi komputer selanjutnya. NASA menggunakan komputer generasi ini untuk melancarkan program Apollo, seperti komputer bimbingan Apollo untuk mempermudah kendali Apollo Command or Service Module. Digital Equipment Corporation menjadi perusahaan komputer nomor 2 di belakang IBM dengan komputer PDP dan Fox-nya. Komputer generasi keempat 1970 sampai 1980. Setelah IC, tujuan pengembangan
menjadi lebih jelas, yaitu dengan mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Large Scale Integration atau disingkat LSI dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980-an, Very Large Scale Integration atau disingkat VLSI memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Lalu, Ultra Large Scale Integration atau disingkat ULC meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Kemampuan untuk memasang sedemikian banyak komponen dalam satu keping yang berkurang setengah keping uang logam mendorong turunnya harga dan ukuran komputer. Hal tersebut juga meningkatkan daya kerja, efisiensi, dan keterandalan komputer. Chip Intel 4004 yang dibuat pada tahun 1971 membawa kemajuan pada IC dengan meletakkannya seluruh komponen dari sebuah komputer, yaitu terdiri dari Central Processing Unit atau CPU, memori, dan kendali input atau output, dan sebuah chip yang sangat kecil. Sebelumnya, IC dibuat untuk mengerjakan suatu tugas tertentu yang spesifik. Ini, sebuah mikroprosesor dapat diproduksi dan kemudian diprogram untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang diinginkan. Tak lama kemudian, setiap peranti komputer rumah tangga seperti microwave, oven, televisi, dan mobil dengan electronic fuel injection atau disingkat EVI dilengkapi dengan mikroprosesor. Perkembangan yang demikian memungkinkan orang-orang biasa untuk menggunakan komputer biasa. Komputer tidak lagi menjadi dominasi perusahaan-perusahaan besar atau lembaga pemerintah. Pada tahun 1970-an, perakit komputer menawarkan produk komputer mereka ke masyarakat umum. Komputer-komputer ini yang disebut mini komputer dijual dengan paket peranti lunak yang mudah digunakan oleh kalangan awam. Peranti lunak yang paling populer pada saat itu adalah program word processing dan spreadsheet. Pada awal 1980-an, video game seperti Atari 2600 menarik perhatian konsumen pada komputer rumahan yang lebih canggih dan dapat diprogram. Komputer generasi kelima, 1980 hingga sekarang. Komputer generasi kelima digadang-gadang sebagai tahapan perkembangan teknologi paling canggih saat ini dan diciptakan pertama kali pada tahun 1980-an. Peningkatan dari segi visualisasi menjadikan tampilan visual pada komputer generasi kelima mempunyai resolusi yang sangat tinggi dan begitu tajam. Hal ini dapat diketahui pada tahun 1990-an. Kala itu, Intel dan AMD berlomba-lomba untuk menciptakan suatu chip prosesor dengan arsitektur bit yang lebih tinggi. Pada akhirnya AMD lah yang menciptakan prosesor dengan bit lebih tinggi lebih dulu, yaitu dengan prosesornya AMD Opteron dan Athlon 64 yang diperkenalkan pada tahun 2003. Negara yang mempelopori perkembangan komputer pada generasi kelima adalah Jepang. Dalam proses pengembangannya, terdapat penambahan komponen-komponen penting dalam sistem komputer saat ini. Komponen-komponen yang digunakan pada komputer generasi kelima adalah seperti superkonduktor, pulsi, dan kecerdasan buatan atau yang biasa dikenal dengan artificial intelligence. Tiga komponen tersebutlah yang mempengaruhi sejarah terciptanya komputer generasi kelima. Dan materi yang terakhir adalah komputer kuantum atau komputasi kuantum yang saat ini masih dalam tahap pengembangan. Komputer kuantum atau komputasi kuantum adalah perpaduan aspek ilmu komputer
fisika, dan matematika yang memanfaatkan mekanika kuantum untuk memecahkan masalah kompleks lebih cepat daripada komputer klasik. Berbeda dengan komputer digital konvensional yang menggunakan bit dalam keadaan 0 atau 1, komputer kuantum memanfaatkan sifat mekanika kuantum dari partikel subatom. Ini memungkinkan komputer kuantum melakukan komputasi paralel sehingga kecepatan pemrosesannya jauh melampaui komputer digital pada umumnya. Dampak dari hadirnya komputer kuantum diprediksi akan sangat dahsyat, setara dengan penemuan mesin uap atau penjelajahan luar angkasa. Komputasi kuantum diyakini dapat merevolusi berbagai bidang seperti kecerdasan buatan, pengobatan, machine learning, kriptografi, hingga pencarian data. Produksi bahan bakar, logistik, keuangan, dan bidang strategis lainnya pun akan berubah. Meski masih dalam tahap pengembangan, beberapa perusahaan seperti IBM dan Google telah berhasil membuat prototipe komputer kuantum. Pemerintah negara maju juga turut mendanai penelitian ini guna mengejar ketertinggalan. Walaupun sepertinya terlihat menjanjikan, nyatanya masih banyak tantangan dalam pengembangan komputer kuantum, sehingga membuat komputer kuantum masih belum dapat diaplikasikan hingga saat ini. Tapi tidak menutup kemungkinan teknologi ini akan hadir dalam beberapa tahun ke depan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.